Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali peran Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 330. Sebab
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-32 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk memberi dengan segenap hati sebagai tanda bukti iman penyerahan diri kita kepada Tuhan dan bukti cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Dua janda dalam bacaan, baik di bacaan pertama maupun di bacaan Injil, akan menjadi contoh bagi kita bagaimana kita memberikan dengan hati yang tulus, penuh kemurnian, dan dengan memberikan hati yang tulus, akhirnya berkat Tuhan tiada berkesudahan bagi kita. Sejauh mana hal ini kita upayakan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari di hadapannya kita renungkan pada kesempatan ini, seraya mensyukuri rahmat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Rahmat kehidupan, pertambahan usia, rahmat panggilan dalam situasi kita masing-masing. Dan di dalam menjalani semuanya itu, sejauh mana kita dengan penuh semangat rendah hati, penuh kepercayaan dan hati yang tulus untuk mempercayakan semuanya, juga mendoakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih di bulan November ini, gereja masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan mereka semua boleh menikmati hidup Bapa di dalam kemuliaan Tuhan, utamanya saudara-saudari kita yang kita bawa dalam perayaan Ekaristi secara khusus pada hari ini, Laurentius Jaya Kusli, kemudian Oka Yisrael Yosep Bengsi Tungadi, dan Leonardo Yisrael. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan, kita hening sejenak di hadapan Allah menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan hati dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami keteladanan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami lewat bakat dan talenta yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dengan demikian, dengan hati tulus, kami menyatakannya dalam pelayanan yang Kau percayakan lewat tugas dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Demikian juga kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya di dalam minggu ini.
dan juga di minggu yang lalu. Semoga rahmat usia yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia serta walafiat dalam seluruh kehidupan, serta senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh usaha, rencana-rencana kami. Terlebih bagi saudara kami yang akan melaksanakan ujian kompetensi dokter pada tanggal 16 November 2024. Semoga dengan berkat-Mu, saudari kami ini memperoleh kekuatan, semangat, dan mendapatkan hasil yang baik, serta senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan juga sementara dalam perawatan. Utamanya Bapak Belasus. Semoga dengan kekuatan-Mu dan berkat-Mu mereka boleh pulih dari penyakitnya. Akhirnya semoga seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Terlebih yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, Laurentius Jaya Kusli, Okta Yesrel Yosep Beng Situngadi, Leonardo Yesrel. Semoga saudara-saudara kami ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditagakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah 2 janda dalam kitab suci. Dalam bacaan pertama, janda dari Sarfat, dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan janda yang miskin itu memasukkan persembahan. Dalam kitab Raja-Raja digambarkan di sana bahwa ada seorang nabi, dan itulah Elia, dan selalu ditempatkan dalam kerangka bahwa seorang nabi itu mendengarkan sabdanya sebelum melakukan sesuatu, tidak bertindak serta-merta begitu saja, tetapi mengupayakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pada saat dalam perjalanannya berkunjung, lalu dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat, di mana daerah Sarfat ini adalah tempat penolakan sabda Tuhan, walaupun itu bagian dari Israel. Tentu Elia merasakan dan memahami apa resikonya untuk mengambil bagian atau menjadi nabi di sana. Lalu akhirnya berjumpa dengan seorang janda di sana dan memintanya untuk dibuatkan roti sedikit. Tapi apa yang dikatakan oleh janda itu, dia mengatakan, "Tidak ada roti padaku. Saya hanya mempunyai segenggam tepung. Dan sekarang aku mencari kayu api, kayu bakar untuk membakarnya, dan minyak sedikit. Dan sesudah itu saya akan pulang untuk membuat, tinggal ini saja. Dan sesudah itu kami akan mati." Apa yang dipikirkan oleh janda itu, bahwa dengan tepung segenggam tinggal 1 kali makan saja. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Dari bacaan tadi, di mana Nabi Elia, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagian sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil
daripadanya, dan bahwa kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang sama di dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengamat-amati, lalu banyak orang memasukkan uang persembahan. Orang kaya tentunya memasukkan banyak, orang miskin memasukkan sedikit. Lalu seorang janda datang dan memasukkan yang paling kecil. Tetapi justru itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus, dan mengatakan kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin inilah yang memberikan yang terbanyak. Tentu kita heran, dan para murid pasti bertanya, kenapa janda miskin yang memberikan hanya 2 peser saja, sementara orang memasukkan mungkin berlimpah-limpah jutaan. Maka yang terjadi di sana adalah motivasi dan tanda kehadiran kita untuk sungguh menyatakan bahwa apakah ini pemberian yang sungguh tulus murni dan sesuai dengan tanda pemberian diri kita, ataukah kita memberikan itu hanya karena terpaksa saja. Lalu karena terpaksa, akhirnya kita melakukan dan melaksanakan itu, mungkin supaya kita dipuji oleh orang, kita diakui oleh orang lain, dan pamor kita tidak hilang. Yesus mengatakan orang memberikan dari kelebihannya, tetapi janda miskin itu memberikan dari seluruh dirinya. Dan itu yang terjadi pada apa yang dibuat oleh janda dari Sarfat itu. Sungguh Tuhan, kami tidak punya apa-apa, tetapi karena Engkau memintanya, maka aku akan melakukan hal itu dan membuat kepadamu dulu, sesudah itu baru saya. Dia mendahulukan orang lain dan menyadari bahwa dia ini adalah utusan Tuhan. Maka tentu pesannya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang selalu mengatakan iman itu perlu dibuktikan dan cinta itu perlu dinyatakan. Maka 2 orang janda dalam kitab suci sungguh membuktikan imannya bahwa mereka beriman dengan hati tulus tanpa setengah-setengah. Dia memberikan dengan murah hati tanpa banyak pikir. Dan hasilnya bahwa yang ada padanya justru tidak berkurang, tetapi justru semakin enjoy dan merasa damai dan bahagia. Sehingga tertuanglah, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tetapi mungkin orang yang memberikan dari kelebihannya, dia sudah memberikan, tetapi pada saat dia pulang ke rumah lalu dia katakan, yang tadi yang saya kasih masuk itu uang 5.000 uang 10 ya. Sampai di rumah ternyata uang 100. Kenapa Bapak, Ibu, saudara terkasih? Karena di dalam kantong begitu banyak. Tetapi janda tadi hanya itu tok saja. Maka pada saat dia pulang, dia dengan gembira dan dia mengatakan, aku telah memberikan kepada Tuhan seluruh diri saya dan saya akan pulang entah bagaimana. Tetapi saya tetap berserah diri kepada Tuhan. Kita menjadi gelisah karena kekurangan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita menjadi gelisah karena sesuatu yang kita pikirkan dalam diri kita.
Sementara dua janda tadi tidak pernah memikirkan hal itu. Tuhan punya kuasa. Sejauh mana kita mempunyai kekuatan iman seperti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita renungkan pada kesempatan ini. Tinggal 2 minggu liturgi kita akan berakhir, dan di akhir-akhir masa liturgi kita diajak untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Karena bagaimanapun juga sebagai orang beriman hidup kita akan tertuju ke sana. Dan dengan demikian segala daya upaya dibuat oleh gereja untuk membuat hati kita semakin murni dan suci untuk memasuki lagi masa Advent setelah perayaan agung nanti, perayaan Kristus Raja semesta alam sebagai pesta pelindung kita. Sejauh mana kita sungguh dengan hati legowo, dengan seluruh diri kita untuk menyatakan iman dan cinta kita kepada sesama. Apakah kita sungguh dengan murah hati atau penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kekhawatiran dalam seluruh kehidupan kita? Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, berangkat dari bacaan kedua, apa yang dibuat oleh Yesus pada saat dia mengenakan kemanusiaannya, kemanusiaan kita, dia juga mengalami ketakutan. Ya Bapa, seandainya piala ini berlalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah. Maka kekuatan iman merasuki dia dan akhirnya dia mengatakan, aku harus meminum piala itu dan bersedia menjadi korban pepuli atas dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia. Maka dia menumpahkan darahnya dan memberikan seluruh dirinya kepada kita. Dan itulah yang boleh kita hadirkan setiap kali perayaan Ekaristi. Maka saya selalu mengatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita menghayati Ekaristi setiap saat dan sungguh masuk dalam pengorbanan Kristus, maka kekhawatiran yang ada dalam diri kita, apapun itu, kalau kita sungguh meyakini akan hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan menjadi kekuatan dan obat yang sangat istimewa dalam kehidupan untuk meraih apa yang kita harapkan, asal tidak melampaui kemampuan kita. Dan dengan demikian doa dan pengharapan itu akan terpenuhi. Untuk itulah Yesus yang mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, menjadi Kyrios, menjadi Kristus, menjadi Tuhan, karena dia tidak memikirkan dirinya, tetapi berkorban satu kali untuk selama-lamanya demi keselamatan kita. Dan itulah yang diteladani oleh kedua janda dalam bacaan pada hari ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, kemurahan hati yang sungguh dalam dan penyaran diri akan senantiasa menjadi tanda pujian dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian itu akan menjadi berkat yang melimpah. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang mengasihi orang-orang yang lemah dan hina. Marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang miskin. Marilah mengatakan, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Lindungilah gereja dari godaan mencari kekuasaan dan kekayaan.
Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua instansi pemerintah. Jagailah mereka dari godaan menjadi serakah, korup, serta menyalahgunakan kekuasaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Lindungilah mereka dari keputusasaan, dan buatlah kami menyadari bahwa mereka membutuhkan cinta kasih dan perhatian. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang miskin, yang selalu hidup tidak menentu. Semoga kami membuat hidup mereka lebih terjamin, dan kami berdoa juga untuk orang-orang kaya. Semoga mereka membuka hati dan tangan mereka bagi kebutuhan sesama. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami sendiri yang berkumpul di sini. Jadikanlah kami murah hati dan rela berbagi, bukan hanya dari kelimpahan kami, tetapi juga dari kekurangan kami. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya. Baik pada hari ini, Mama Parel maupun yang kemarin, Ibu Veronica, dan juga seluruh umat-Mu yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Semua rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka sehat walafiat, semangat dalam seluruh hidup dan karya, serta sentiasa sukses bahagia bersama seluruh keluarga dan taulan siapa saja yang senantiasa memperhatikannya. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri sarana rahmat bagi kami untuk memperoleh yang terindah terbaik di tengah dunia ini lewat seluruh usaha, rencana pekerjaan, cita dan harapan. Terlebih bersama dengan anak terkasih kami, Venesia, yang akan melaksanakan ujian kompetensi dokter pada tanggal 16 November yang akan datang. Semoga dengan rahmat pengembalaan-Mu dan kuasa berkat menaungi anak kami ini, sehingga apa yang disiapkannya sungguh boleh dituangkan dengan menjawab ujian-ujian yang akan dihadapinya, sehingga semakin membantunya untuk menemukan harapan lebih bersatu dengan Dikau untuk memperoleh kekuatan memperjuangkan hidup di tengah dunia ini menuju kesempurnaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Juga kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah atau berobat jalan. Semoga seluruh sarana pengobatan baginya suatu saat mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu lewat usaha yang dinyatakan kepada mereka. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Terlebih di bulan November ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh mengenangkan dan mendoakan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Terlebih pada kesempatan ini untuk arwah Laurentius Jaya Kusli, Oka Jesral Yosep Bengsi Tungadi, dan Leonardo Yesral. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus untuk menikmati perjamuan-Mu yang abadi. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Maka kami berdoa,
Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Sejak hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Semua keprihatinan kami percayakan kepadamu. Bermurah hatilah terhadap kami dan jadikanlah kami murah hati oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 380. Puji syukur 381. Bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan, kita gendam Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam turban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang dengan tekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, dan semua uskup serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya kami intensikan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami-Mu mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Puji Syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Puji syukur 424. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah masyarakat kami,
dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 November 2024. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 2 dan 3 November 2024 sebesar Rp24.260.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.100.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp2.127.000. Kolekte doa rosario sebesar Rp2.100.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp1.478.000. Kolekte pemeliharaan Jumat pertama sebesar Rp1.236.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.690.000. Kolekte kotak sebesar Rp555.000. Gerbu bulan Oktober sebesar Rp1.975.000. Sumbangan dari Rukun Maria Bunda Pelindung sebesar Rp3.500.000. Dari Ibu Angela J. Leonard sebesar Rp1.081.000. Bapak Hendra Kusuma sebesar Rp1.500.000. Ibu Leni Hengki sebesar Rp5 juta. JSM sebesar Rp2 juta. Sumbangan untuk kas sosial sebesar Rp200.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ferry Johannes Lisali dan Josephine Katarina Jacqueline Halim sebagai pengumuman ketiga. Juvencius Kesik dan Maria Elizabeth sebagai pengumuman ketiga. Cornelis Jabur dan Ana Maria sebagai pengumuman kedua. Serilus Pena dan Maria Gevan Vena Kome sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat Jumat tanggal 15 November 2024. Kelima, bantuan bela rasa bencana alam. Erupsi gunung api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur pada hari Minggu 3 November 2024. Menyikapi situasi tersebut, maka Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar mengajak para umat untuk berbela rasa melalui pengumpulan dana di rekening kebencanaan Bank BNI nomor rekening 348134712 atas nama PGPM Keuskupan Agung Makassar. Atas kebaikan dan kerjasama kita sekalian, kami ucapkan limpah terima kasih. Kolekte kedua warna hijau pada tanggal 16 dan 17 November 2024 akan diperuntukkan khusus untuk bantuan bela rasa bencana alam erupsi gunung api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Keenam, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Teratai 2,
setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai dapat langsung menemui pastor di paroki di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 17.30 sore di ruang rapat lantai 2 Pastoran. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sudah ada beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih menegaskan yang pengumuman sehubungan dengan belah rasa yang dicadangkan oleh Keuskupan. Kita bisa menyumbang langsung dengan nomor rekening yang sudah sudah tertera dari PGPM Keuskupan Agung Makassar. Lalu karena mungkin tidak semua punya nomor rekening, maka kita mengkhususkan hal ini bagi kita umat Paroki Andalas, sehingga nanti minggu yang akan datang itu sumbangan untuk pemeliharaan gereja kita itu akan diarahkan ke sana, sehingga sekecil apapun sumbangan kita itu pasti sangat bermanfaat bagi saudara-saudari kita di Flores Timur yang kena bencana. Jadi kita akan menyumbangkan hal itu. Nanti setelah kita hitung, kita kumpul, lalu kita kirim ke PGPM Keuskupan Agung Makassar atas nama umat Paroki Kristus Raja Andalas tentunya. Bisa juga kalau secara pribadi lalu tetap menyumbang melalui paroki lalu diteruskan ke keuskupan. Itu satu. Yang kedua, sehubungan dengan pembagian sembako dan partisipasi kita untuk memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang kita anggap selama ini tidak mampu di paroki kita, sebagaimana yang sudah dibuat setiap tahun, maka kita kembali melakukan hal itu. Nanti pada saat kita masuki masa Advent sebagai tahun baru liturgi, maka akan dibagikan amplop aksi Advent. Ada yang bertanya kenapa pada masa Prapaskah kita tidak melaksanakan itu. Kita sudah melaksanakan, tapi dalam kapasitas lingkup keuskupan kita. Jadi itu yang ada adalah aksi puasa pembangunan. Yang ada pada masa Advent adalah aksi masa Advent, dan itu yang dikelola oleh paroki. Dan dana itulah yang dipersiapkan atau mengisi kas sosial kita. Dan dengan demikian berharap bahwa kita semua boleh terlibat sekecil apapun, sekali lagi partisipasi kita dalam soal itu. Selain itu akan ada pembagian sembako kalau ada yang berkenan untuk menyumbangkan hal ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu seluruh rangkaian itu juga tentu berpuncak pada perayaan akhir tahun kita juga pada kesempatan ini, di mana minggu ke-34 kita akan merayakan Pesta Pelindung kita yang ke-85. Seluruh kegiatan-kegiatan sudah dibuat oleh panitia dan berharap bahwa nanti berpuncak pada perayaan agung Pesta Kristus Raja Alam Semesta sebagai Pesta Pelindung kita. Maka kebersamaan kita akan kita puncakkan dalam perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Uskup, lalu dilanjutkan dengan kebersamaan di basement. Hal ini sudah dibicarakan, dan dengan demikian berharap bahwa sebelum acara puncak itu dan kebersamaan, konsumsi dipercayakan kembali ke rukun masing-masing atau wilayah untuk mengupayakan hal itu dari hati kita untuk kita demi kebersamaan kita. Maka sangat diharapkan bahwa kita boleh sungguh memuncaki seluruh perayaan itu nanti dalam kebersamaan. Dan sudah ada beberapa lomba yang dibuat kemarin. Yang diadakan itu adalah lomba merangkai bunga, dan dengan demikian berharap bahwa semua wilayah yang ikut tetap berusaha untuk boleh membantu kelompok dekorasi untuk menghiasi gereja kita setiap ada perayaan-perayaan besar, perayaan hari Minggu dan perayaan disamakan dengan hari Minggu. Tentunya diharapkan keikutsertaan kita semua dalam hal ini. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Terima kasih
atas seluruh pelayanan bagi seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, lektor, pembaca, misionar, dirigen organis, prodekon pembayu komuni, kolektan, dan kita semua hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih kelompok dekorasi dan sound system. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Diingatkan nanti menyambut acara puncak juga akan diadakan jalan santai bersama, dan panitia utamanya dari OMK, orang muda itu dari Komsos itu sudah mengadakan baju. Mari kita berpartisipasi, dan nanti pada jalan santai bersama kita akan laksanakan pada hari Sabtu. Nanti dilihat lagi di grup. Mohon pengurus rukun dan wilayah untuk mengingatkan kepada seluruh umat yang ada di wilayahnya masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Puji Syukur 703. Surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya.